Ya, selamat malam teman-teman sekalian, saudara-saudara. Salam berbahagia. Salam jumpa dengan saya lagi, Stefan, dalam berbagi cerita di video malam hari ini. Pasnya tanggal 28 29. Saya mau bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam dunia ini. Apa yang terjadi di dalam dunia ini akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, baik sebagai keluarga atau secara pribadi yang mungkin mengalami hal-hal yang baik ataupun kurang baik setiap hari, setiap detik, setiap saat. Sebagai manusia perlu kita mensyukuri apa yang ada, sebab manusia tidak bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Manusia tidak bisa dapat melepaskan dari kesusahan, dari ikatan, mungkin dari masalah yang sangat sulit untuk keluar. Tapi manusia bisa keluar dengan cara melakukan aktivitas yang tidak fokus kepada kesusahan, yang tidak fokus kepada beban kita, tapi kita fokus kepada kebutuhan kita ataupun fokus kepada hasil karya kita. Nah, di dunia ini kita tahu bahwa ada beberapa hal yang membuat kita bisa hidup bahagia, nikmati kebahagiaan, nikmati jerih payah, nikmati kesenangan, baik hidup itu secara per hari, per minggu, per bulan, dan kita tahu semuanya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Semuanya kita tahu bahwa jika kita memiliki hidup dan pekerjaan ataupun berbagai aktivitas kita, tentunya tidak mudah kita lewati di dalam waktu yang berjalan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tentunya ada susah dan senang. Tapi sebagian hidup kita, terutama yang berkeluarga, biasanya yang paling menjadi titik terpenting di dalam keluarga adalah sebagai seorang bapak. Dia harus memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan yang secara keseluruhan, karena dia mempunyai istri. Jika sudah punya anak, dia akan memikirkan bagaimana itu untuk tersedia. Jadi sebagai laki-laki kepala keluarga yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, pasti dia harus melakukan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Nah, sedangkan di alam dunia ini kita tahu, kita bagi dua saja. Orang yang sudah berkeluarga 50% dan yang tidak berkeluarga 50%. Nah, yang 50% yang belum berkeluarga, dia akan mencari sesuatu yang menurut dia bisa
mendapatkan hasil, apakah keuntungan ataupun hasil dari pekerjaannya dia, atau mungkin sesuatu yang dia kerjakan apakah itu bisa membantu dalam kehidupannya. Jadi bagi saya, kalau kita ingin bercerita tentang dua pribadi yang beda fungsinya, yaitu satu mencari buat kebutuhan pribadi, yang satu mencari, berusaha berkarya, bekerja, mencari kebutuhan buat keluarga. Tetapi rasa pada intinya atau sedikitnya masalah yang dihadapi adalah mencari. Nah, kata mencari atau berusaha atau bekerja untuk mendapatkan hasil, ada tingkatan. Jika kita jeli, kita berpikir ada tingkatan cara hidup kita untuk mendapatkan. Ada hasil yang seperti ya 1 bulan mungkin sampai 3 juta secara pribadi, ada juga secara keluarga. Hasil yang dia dapat 1 bulan dalam keluarga 3 juta. Nah, gimana masalah beban yang dialami keluarga atau secara pribadi? Ya jelas, kalau kita melakukan banyak pekerjaan, akan ada penambahan dari pekerjaan kita, hasil kita, baik secara keluarga maupun secara pribadi. Jadi kalau kita mau jelas, mau jeli, keuntungan yang lebih adalah pekerjaan yang ditambah-tambah dari aktivitas kita, dan itu akan membuat keuntungan lebih dari yang kita kerja dalam ukuran jam. Contohnya, seorang kepala keluarga sudah kerja dari pagi sampai jam 5 secara pribadi, dia kerja di perusahaan atau di dinas manapun. Nah, setelah dia pulang dari dinas atau pekerjaannya, mungkin dia akan menambah kurang lebih 2-3 jam lagi untuk bekerja sebagai ojek online ataupun pekerjaan tambahan lainnya. Jadi sekurang-kurangnya akan menambah hasil dari pekerjaan buat keluarganya. Begitu juga secara pribadi, kalau dia kerja dalam perusahaannya atau di kantornya dari 3 juta, mungkin sama hasilnya, dia akan ada pertambahan, mungkin dia tambah jam waktu kerjanya, mungkin 2-3 jam. Itu ya pastilah sedikitnya akan menambah dari penghasilannya, kalaupun itu secara rutin atau setiap bulan dilakukan. Tapi biasanya ya pekerjaan yang sedikit itu hanya membutuhkan 1-2 jam. Kalau sudah 3 jam, mungkin itu sudah maksimal. Tidak mungkin kita bekerja lebih dari 12 jam, akan membuat kita sangat merusak kesehatan kita. Nah, bagi teman-teman, saya usulkan, saya ingin informasikan dengan cara itulah. Kalau kita ingin menambah penghasilan kita, jadi di luar jam kerja, mungkin di perusahaan, kita bisa menambah penghasilan di luar perusahaan atau di dinas sudah kita bekerja, itu akan menambah buat kita. Bagi saya juga itu bagus untuk keuntungan keluarga, tapi jangan terlalu memaksakan diri di dalam pekerjaan kita, karena akan merugikan kesehatan kita. Entahkah dia sebagai karyawan, dia laki-laki atau perempuan, jadi semuanya jika
kita mau berusaha sungguh-sungguh, pasti ada jalan terbuka. Dan yang penting kita mau semangat, kita mau mau maju, mau menggunakan waktu-waktu yang ada supaya kita bisa berkembang dan bisa berbuat yang baik buat masyarakat di sekitar kita, buat hidup kita, buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita. Dan itu merupakan satu keindahan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan untuk kita bekerja. Yang penting kita secara halal, secara baik kita bekerja. Kalau kita bekerja secara tidak halal, pasti akan merugikan kita semuanya. Jadi inilah sedikit cerita saya. Saya senang bercerita di video ini karena mungkin ada teman-teman juga ingin menyampaikan sesuatu tapi dia tidak bisa, katakanlah satu di video ini. Dan silakan engkau bervideo mengatakan, nanti orang lain bisa jawab menanggapinya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Walaupun sedikit ini bisa menambahkan poin-poin wawasan-wawasan biar sedikit-dikit bisa kita saling kerjasama untuk bertukar pikiran, membagi informasi. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih.